Halo, Assalamualaikum. Masih dengan saya Herunisa. Dan video kali ini kita akan melihat masalah yang mungkin timbul pada saat kita bekerja dengan menggunakan staf ganda. Tetap semangat dan selamat menyaksikan video berikut ini. Sekarang kita akan lihat contoh soal. Misalkan, saluran transmisi dengan impedansi karakteristik 50 ohm terhubung ke beban ZL yang besarnya adalah 30 minus J 30 ohm. Kita akan menggunakan staf ganda dengan jarak antar staf adalah 0,2 lambda dan jarak staf pertama ke beban adalah 0,05 lambda. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah matching circle-nya. Itu yang harus kita gambar terlebih dahulu. Kemudian, kita akan menggambarkan rotated circle. Garis yang hijau ini adalah garis diameter. Dan rotated circle adalah matching circle yang diputar berlawanan arah jarum jam sejauh jarak antar staf. Jadi sekarang kita lihat. Jika garis diameter ini terletak pada 0,25 lambda, maka posisi dari skala garis diameter pada rotated circle harus terletak pada 0,05 lambda. Ini kita putar. Berlawanan arah jarum jam berarti ini adalah diameter dari rotated circle. Kemudian kita buat lingkarannya. Jadi sekarang sudah kita dapatkan matching circle dan rotated circle. Sekarang kita lihat beban. Z-topi normalisasi di titik E berarti adalah 30 minus J30 dibagi 50 ohm. Berarti di sini posisinya yaitu 0,6 dikurangi J 0,6. Kemudian kita akan mencari admitansinya dengan cara memutar titik ZNE ini sejauh setengah lingkaran, sehingga akan saya dapatkan posisi admitansi ternormalisasi dari titik E ada di titik yang tampak seperti pada slide. Selanjutnya, kita akan bergerak mencari admitansi ternormalisasi di titik D. Caranya adalah dengan memutar YNE searah dengan jarum jam sejauh DL yaitu 0,05 lambda. Kita baca dulu skala YNE. Jika harus kita putar searah jarum jam, berarti skala dari YND ada di 0,195 lambda. Angka ini didapat dari 0,142 ditambah 0,05 lambda. Kita putar dengan menggunakan jangka. Kita akan mendapatkan posisi YND adalah di 1,5 plus J 1,1. Selanjutnya, kita akan mencari posisi titik C, di mana posisi titik C ada di lingkaran berwarna ungu ini, yaitu ada di rotated circle. Dan yang harus kita ingat adalah nilai real dari admitansi ternormalisasi di titik C sama dengan nilai real dari admitansi ternormalisasi di titik D. Jadi sekarang, mari kita buat suatu lingkaran yang nilai real dari admitansi D-nya itu terlihat dengan jelas. Ini adalah lingkaran yang saya maksud, di mana pada lingkaran yang warna merah ini, nilai realnya selalu sama dengan 1,5. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, yang kita tahu adalah posisi C harus ada di rotated circle yang warna ungu, tapi dia juga harus merupakan nilai realnya ada di lingkaran yang berwarna merah. Dan kalau kita lihat, ternyata lingkaran yang berwarna ungu maupun berwarna merah ini tidak saling berpotongan, sehingga kita tidak bisa menentukan posisi titik C. Yang artinya, kita tidak bisa membuat rangkaian penyesuaian impedansi untuk kondisi ini. Nah, di mana kok kita lihat ternyata kalau posisi dari YND terletak di dalam lingkaran yang berwarna biru ini, ternyata kita tidak akan bisa membuat rangkaian penyesuaian impedansi. Dan lingkaran yang berwarna biru ini disebut sebagai daerah terlarang. Artinya, pada saat posisi YND ada di sini,
rangkaian penyesuaian impedansi tidak bisa dibuat. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Ada banyak cara. Yang pasti kita harus mengeluarkan YND dari lingkaran yang berwarna biru ini. Seperti apa? Misalkan kita ubah panjang DL. DL-nya bukan 0,05, kita ubah panjangnya. Misalkan kita ubah sehingga akhirnya ini yang tadi DL-nya adalah 0,05, saya tambahkan sejauh busur yang berwarna biru ini sehingga posisi admitansi ternormalisasi di titik D bisa keluar dari daerah terlarang. Jadi sekarang yang tadinya DL-nya adalah 0,05 lambda, sekarang berubah menjadi pergerakan dari 0,142 lambda ke 0,375 lambda. Berarti DL yang baru menjadi 0,233 lambda. Atau cara lainnya adalah dengan mengubah jarak antar staf. Nah sekarang, rotating circle yang ini kita dapatkan untuk kondisi di mana jarak antar staf adalah 0,2 lambda. Cara lain untuk membuat agar YND ada di luar dari daerah terlarang, kita bisa merubah jarak antar staf. Misalkan di sini saya akan geser sehingga garis yang ungu ini dengan skala 0,3 lambda ini menjadi garis diameter dari rotated circle yang baru. Sehingga jarak antar staf bergeser dari 0,25 terus berlawanan arah jarum jam ke 0,35. Berarti jarak antar staf yang baru adalah 0,4 lambda. Sekarang saya gambarkan rotated circle yang baru. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sini, rotated circle yang lama saya hilangkan. Nah, sekarang kita lihat ternyata antara rotated circle yang baru yang berwarna ungu dengan lingkaran yang berwarna merah ada perpotongan. Yang artinya kita bisa menentukan titik C ada di C bagian atas atau ada di C yang bagian bawah. Sehingga kita bisa membuat rangkaian penyesuaian impedansi. Nah, sekarang timbul pertanyaan, berarti ini bukan menjadi forbidden area lagi. Forbidden areanya berubah menjadi lebih kecil. Dimana berarti berdasarkan cerita ini, maka forbidden area itu adalah lingkaran dengan R konstan yang bersinggungan dengan rotated circle. Dan kita harus mengupayakan agar posisi dari YND ada di luar dari forbidden area. Dari video tadi telah kita lihat ternyata pada saat kita bekerja dengan staf ganda, ada daerah yang disebut sebagai daerah terlarang atau forbidden area, di mana jika impedansi kita berada pada daerah tersebut, maka kita tidak bisa melakukan penyesuaian impedansi. Untuk itu, kita harus melakukan sesuatu agar nilai impedansi kita berada di luar dari daerah terlarang tersebut. Video ini merupakan video terakhir di minggu ke-11 dan saya harap kalian bisa berlatih secara mandiri di rumah untuk membuat berbagai latihan terkait rangkaian penyesuaian impedansi dengan berbagai skema. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di minggu ke-12. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.